Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pelajaran IPA memasuki materi baru, yaitu sistem gerak pada manusia. Setelah Ibu memberikan tugas yang sudah diberikan di Google Classroom, kalian tinggal buka saja PowerPoint-nya, lalu klik mulai. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, silakan kita berdoa terlebih dahulu sesuai ajaran dan kepercayaannya masing-masing. Nah, setelah berdoa selesai, kalian akan menuju ke menu. Di menu ini ada beberapa pilihan. Ada tujuan pelajaran, ada materi, kemudian ada kuis. Yang pertama yang kalian harus pilih itu tujuan. Kita lihat dulu tujuan itu apa isinya. Kalian langsung saja klik di tujuannya atau bisa di gambarnya. Tujuan dari pembelajaran ini yang pertama, siswa mampu mendeskripsikan alat gerak aktif pada sistem gerak manusia. Mendeskripsikan tulang keras pada sistem gerak manusia dan mendeskripsikan tulang rawan sistem gerak pada manusia. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi macam-macam otot sebagai alat gerak aktif dan mengidentifikasi cara kerja otot sebagai alat gerak aktif. Nah, setelah tujuan, kalian bisa langsung kembali lagi dengan tanda panah back. Sekarang kita masuk ke materi. Yang pertama, ada rangka. Rangka adalah organ yang dapat menopang makhluk hidup dan merupakan alat gerak pasif. Rangka pada manusia berfungsi untuk melindungi organ dalam tubuh, sistem alat gerak, tempat melekatnya otot, dan memberi bentuk tubuh serta menopang tubuh. Kemudian kalian tinggal next saja. Di sini ada gambar dari rangka manusia dan bagian-bagiannya. Dari mulai tulang selangkah, tulang tengkorak, tulang belikat, ada tulang hasta, tulang pengintil, tulang ruas jari, tulang lutut, sampai tulang jari kaki. Kalian bisa lihat sendiri di sini ya. Kemudian setelah itu langsung next saja. Nah, di sini ada bagian-bagian tulang. Yang pertama ada periostum, yaitu membran yang menempel kuat pada tulang, berfungsi untuk pertumbuhan dan perbaikan pada tulang. Di dalam periostum ini terdapat pembuluh darah yang berfungsi membawa makanan ke dalam tulang. Kemudian yang kedua ada tulang kompak atau yang sering kita kenal dengan tulang keras, yaitu tulang yang keras dan kuat mengandung sel-sel tulang, pembuluh darah, serabut elastis, zat kapur, dan fosfor. Ini berfungsi untuk mempertahankan tulang agar tetap keras. Serabut elastis untuk menjaga tulang agar tetap kuat. Kemudian yang ketiga ada tulang spons yang terdapat pada ujung tulang dan tidak sekuat tulang kompak. Di dalam tulang spons terdapat jaringan lemak yang disebut dengan sumsum tulang. Di sini sudah ada gambar bagian-bagiannya, yang mana itu sumsum tulang, yang mana itu tulang kompak. Kemudian kita next lagi. Berikutnya ada bentuk tulang pada manusia. Yang pertama ada tulang panjang. Misalnya ini pada tulang lengan, atau bahasa ilmiahnya itu disebut dengan humerus. Yang kedua ada tulang pipi. Contohnya itu tulang dada.
yang disebut dengan sternum. Yang ketiga ada tulang pendek, misalnya tulang ruas jari atau palang. Yang terakhir ini ada tulang tidak beraturan. Contohnya itu pada tulang belakang atau yang sering kita kenal dengan vertebra. Nah, di sini ada materi proses ossifikasi. Apa itu ossifikasi? Ossifikasi ini proses pengubahan tulang rawan menjadi tulang keras. Ya, itu yang dimaksud dengan ossifikasi. Contoh tulang rawan ini apa? Contoh tulang rawan itu seperti daun telinga. Ya, nah tulang rawan ini berisi osteoblas atau sel-sel pembentuk tulang. Kemudian osteoblas ini akan membentuk osteosit atau sel-sel tulang. Proses ossifikasi dimulai dari bagian tengah tulang rawan, kemudian meluas ke segala arah sesuai pertumbuhan tulang. Di sini ada contoh dari perkembangan tulang rawan. Kemudian daerah awal penulangan, pembuluh darah sampai menjadi tulang kompak dan tulang spons ya. Nah, tadi tulang rawan itu selain contohnya pada daun telinga, tulang rawan ini pun contohnya pada tulang hidung. Tulang hidung atau ketika kita masih menjadi janin. Nah, calon bayi yang masih ada di dalam kandungan itu semuanya merupakan tulang rawan. Nah, seiring dengan perkembangan janin dan setelah kelahiran, tulang rawan tersebut akan berkembang menjadi tulang keras. Proses perubahan tulang rawan menjadi tulang keras inilah yang disebut dengan penulangan atau ossifikasi. Baik, materi selanjutnya ada sendi. Sendi adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Dengan adanya sendi, hubungan antar tulang dapat digerakkan. Sendi ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada synarthrosis, ampiarthrosis, dan diarthrosis. Synarthrosis adalah sendi yang tidak dapat digerakkan. Contohnya sendi pada tulang tengkorak. Kemudian ampiarthrosis adalah sendi yang dapat digerakkan namun hanya terbatas. Contohnya sendi antar ruas tulang belakang. Kemudian yang ketiga ada diarthrosis. Adalah sendi yang dapat digerakkan secara bebas. Diarthrosis dibagi menjadi 5 bagian, yaitu sendi peluru, sendi pelana, sendi putar, sendi engsel, dan sendi geser. Mari kita mengenal macam-macam sendi. Yang pertama ada sendi peluru. Sendi peluru ini contohnya sendi antar tulang lengan atas dengan tulang belikat. Kemudian sendi antara tulang paha dengan tulang pinggul. Yang kedua ada sendi engsel. Contohnya sendi pada siku dan lutut. Yang ketiga ada sendi putar. Contohnya pada tulang leher dengan tulang tengkorak. Kemudian ada sendi pelana. Contohnya sendi pada pergelangan tangan dengan telapak tangan. Yang terakhir ada sendi geser. Contohnya pada tulang pergelangan tangan, pergelangan kaki, dan antar tulang belakang. Materi berikutnya adalah otot. Otot adalah penggerak bagian-bagian tubuh. Otot disebut juga dengan alat gerak aktif. Otot mengisi 35-40% massa tubuh manusia.
otot dapat berkontraksi dan relaksasi. Contohnya yaitu ketika mengangkat tangan. Otot adalah jaringan yang dapat berkontraksi menjadi lebih pendek. Proses kontraksi ini mengakibatkan bagian-bagian tubuhmu menjadi bergerak. Kamu dapat mengetahui diameter otot lengan kamu dengan membesar dan mengecil ketika meluruskan atau membengkokkan tangan. Nah, perlu kita ketahui ada beberapa prinsip kerja otot. Yang pertama, otot berlawanan seperti otot bisep dan trisep. Sudah terlihat pada gambar di samping. Yang kedua, bisa kita sadari atau volunteer seperti otot rangka. Kemudian yang ketiga, tidak bisa disadari atau involunteer seperti otot polos dan otot jantung. Kemudian ada jenis-jenis otot. Yang pertama ada otot polos. Terdapat pada dinding lambung, usus halus, rahim, dan organ dalam lainnya. Ciri-cirinya berbentuk gelendong dan memiliki inti pada tiap selnya. Bersifat involunteer atau tidak sadar, berkontraksi dan relaksasi secara lambat dan tidak mudah lelah. Berdasarkan cara kerjanya, otot polos tergantung dalam otot tak sadar. Kemudian yang kedua ada otot jantung. Otot jantung hanya terdapat di jantung. Ciri-cirinya seperti otot polos, tetapi bergelendong. Bersifat involunteer atau tak sadar, inti sel berada di tengah, berkontraksi secara cepat dan berirama. Yang ketiga ada otot rangka. Otot rangka ini melekat pada tulang dengan perantara tendon. Tendon adalah pita tebal, berserabut dan liat. Contoh penggunaan otot rangka yaitu ketika kita sedang berjalan, berlari, dan beraktivitas lain di bawah kesadaran kita. Kamu dapat menemukan kapan berjalan dan kapan tidak. Otot rangka cenderung cepat berkontraksi dan cepat lelah. Jika sudah memahami materinya, silakan kalian isi kuis yang sudah disediakan. Ini nomor 1 dan ini nomor 2-nya. Ini nomor 3-nya. Ini nomor 4. Dan ini nomor 5-nya. Terima kasih yang sudah menonton. Jika masih ada yang belum dipahami, silakan tulis di kolom komentar